Karena nikahnya cuma butuh waktu 3 jam. Untuk memutuskan menikah ya. Untuk memutuskan menikah mereka hanya butuh waktu 3 jam. Tak perlu lama-lama ya. Tidak perlu lama-lama. Nah, gimana itu? Coba diceritain ke keluarga kece yang lainnya. Kok bisa toh dalam waktu 3 jam hanya di Instagram kok mau gitu diajak nikah? Awalnya sih sebenarnya aku yang nge-like foto Bang Nata yang muncul Foto di Explore. apa? Ya foto dia gitu. Dia foto diri gitu ya? Foto diri terus muncul di Explore ya. Biasa ya kalau kita buka Instagram kan kalau bosen pasti buka Explore kan. Oh, tapi nggak follow dia? Enggak, belum saling kenal, belum saling follow. Ngelihat muncul salah satu foto dia yang pas aku buka captionnya juga sedikit kayak menarik gitu kan. Apa? Masih ingat nggak captionnya? Kurang lebih pokoknya tentang kebaikan gitu kan. Akhirnya aku like itu satu foto terus agak kepo buka profilnya, ternyata ada beberapa postingan yang tentang kayak dia pengen punya calon istri seperti apa gitu ya. Kayak menarik gitu aja, kayak kagum gitu kan. Akhirnya like di sekitar 3 foto atau 4 foto gitu yang aku like, tiba-tiba dapat DM dari dia. Waktu 3 jam itu ya? Iya pokoknya kurang lebih dapat DM, terus dia DM, assalamualaikum, jawab, terus ya pokoknya dia langsung minta biodatanya aku dan langsung ngajak nikah malam itu juga. Langsung ngajak nikah atau basa-basi dulu? Enggak, langsung. Langsung. Hai, aku mau nikah gitu, gimana? Enggak. Jadi prosesnya aku DM, DM-nya gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi dia balas itu agak lama. Terus ketika aku balas itu, ketika dia balas, jadi cuma balas apa yang aku tanya aja, waalaikumsalam. Nah, hal sederhana itu membuat aku, ini wanita yang memang selama ini mungkin aku cari ya, tipikal seperti ini gitu. Padahal profilnya dia, profil Wardah nggak ada Aku belum lihat wajahnya ya? Enggak. Nggak posting foto? Enggak, Enggak. posting foto tapi dia enggak menampakkan wajah. Iya, pakai ini udah. Memang udah dari jauh sebelum kenal Bang Nata udah pakai niqab. Oh, udah pakai niqab. Emang artinya bukan karena menikah ya, jadi emang udah lama pakai niqab. Waktu itu sempat ngeliat nggak nih, ini siapa cowok ini, apa kerjaannya? Oh, ganteng, wah ganteng juga ya atau apa gitu. Ya yang namanya misalnya kayak kita masih sendiri gitu ya ngelihat sosok seseorang yang mungkin termasuk idamanku juga gitu, tapi kan Secara sosok gitu ya? secara sosok, tapi kan aku nggak kenal dia siapa, nggak tahu kerjaan dia apa gitu kan. Cuman ya udah sekedar situ aja, tapi kita nggak saling follow-followan juga tuh waktu itu. Cuman dia kirim biodata karena waktu itu dia langsung minta like kan, kata dia punya niat baik nih. Jadi kayak aku jangan takut gitu kan. Akhirnya dia ngiyakinin aku, akhirnya aku kasih line, dia langsung ngirim biodata. Di situ baru aku tahu kalau dia seorang pengamen jalanan, belum punya tabungan. Oh gitu? Iya, bahkan masih tinggal di kosan, kata dia gitu kan. Oh, kamu sebutin di biodata itu Iya, apa pengamen adanya. jalanan. Jadi kayak dia bener-bener nyebut siapa diri dia tuh kayak nggak dilebih-lebihin gitu kan. Nah, dia akhirnya kan ngajak aku kayak, mau nggak kamu ibadah bareng dengan aku gitu kan. Ya aku nanya kalau dia bisa yakin, kan belum pernah ngeliat wajahku juga kan, belum tahu aku seperti apa, bahkan suaraku dia belum pernah dengar gitu kan. Cuma dari Instagram gitu. Iya, tapi dia jawabnya Allah kuasa, ya udah. Terus langsung jawab apa? Dia kasih waktu, katanya nggak usah jawab dulu. Aku gitu. kasih waktu, coba Tiga kamu hari. tanya ke Abi, Umi, bagaimana, terus kamu istikharah. Ternyata setelah hari itu, hari Senin, dia telepon lagi, dia bilang dia mau langsung mastiin Mau apa enggak gitu ya? Iya, aku mau apa enggak, dan langsung nelpon Abi. Hari itu juga dia bilang ke Abi kalau dia mau nikahin aku. Terus Wardah jawabnya? Kalau aku sih iya aja. Iya aja. Selama waktu 3 hari itu udah follow-followan? Udah nggak likes lagi? Enggak. Dan nggak ada DM Tidak lagi? komunikasi lagi. Enggak. Jadi 3 hari itu memang aku kasih dia untuk istiqoroh dan musyawarah sama keluarganya. Dan aku pun memang 3 hari itu aku gunakan untuk sama ya, aku istiqoroh juga karena penting ya. Nah, ini kan aku mengambil keputusan untuk sekali dan insya Allah selamanya gitu kan dalam hidupku gitu. Jadi aku memang meminta peran dari Allah untuk menunjukkan benar nggak jalan yang aku pilih. Dan masya Allah setelah istiqoroh hari ketiga enggak, aku langsung pengen ketemu dia. Telepon itu? Enggak, jadi dia kan tinggalnya di Bandung. Dia kan dari Aceh, kuliahnya di Bandung. Jadi Atau ngekosnya waktu itu di aku di Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta. Akhirnya hari ketiga itu
aku minta izin datang ke tempatnya dia di Bandung, ketemu, dan situ langsung aku minta sama abinya secara personal langsung, dan alhamdulillah diberi kemudahan semuanya. Apa pertama kali yang ditanya sama abinya? Kamu punya apa? Enggak, jadi waktu aku telepon abi itu aku langsung ke poin ya, aku nggak ada basa-basi apa-apa, cuman aku kenalan singkat siapa aku bilang apa adanya seperti apa yang aku tulis ke Wardah, ke DM-nya Wardah pada waktu itu, ke lainnya itu. Aku bilang aku Data Reza dari Bangka Belitung, belum punya kerjaan tetap, belum punya tempat tinggal, penghasilan tetap belum punya, pekerjaan aku hanya pekerja seni, pemain jalanan. Tapi aku bilang sama abi aku punya niat baik dan insya Allah aku bertanggung jawab. Hari ini aku pengen meminta untuk melamar putri abi. Abinya cuma ya, ya mungkin karena udah musyawarah sama Wardah ya. Udah duluan Tapi ngobrol. ada syarat yang dilontarkan oleh abi dan umi ya. Aku di fase yang bagi aku pada waktu itu aku mencari seorang istri, aku melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Bukan lagi dari kecantikannya, bukan lagi dari hartanya, karena yang kira ini aku harus melihat sosok pendamping aku kelak dari sudut pandang yang berbeda, karena dia akan menjadi orang tua untuk anak-anakku kelak gitu, dan dia akan menemani aku seumur hidupku gitu. Kok aku yang baper? Jadi aku ikhlaskan untuk masalah fisik, masalah harta aku pun pada orang berada. Aku pikir ketika kita berjuang bareng-bareng ya insya Allah kita akan lebih kuat fondasi keluarga kita akan lebih bisa menghargai hidup. Dan tiba-tiba syarat dari abinya cuma sederhana banget. Ya aku dibilang kalau kamu pengen menikahi anak kami insya Allah setuju, tapi dengan satu syarat, aku harus mau melihat dia dulu. Udah, syaratnya itu aja. Nggak minta pesta, nggak minta mahar yang kadang-kadang membuat para laki-laki pusing di luar sana. Bahkan nggak ada juga nggak apa-apa. Iya, nggak ada juga nggak apa-apa. Berarti Harus lihat. Karena memang, nah ini harus digarisbawahi dalam Islam itu memang dianjurkan untuk melihat. Untuk yang ta'aruf. Untuk yang ta'aruf Iya. dianjurkan untuk melihat. Jadi nggak ada istilah kita. Tapi melihatnya pada saat mau melamar gitu. Iya. Ya. Kalau istilah ta'aruf pada yang sebenarnya itu ada istilahnya nazar. Nazar itu bertemu. Ya, setelah tahap melewati CV ya. CV tadi itu ketemu, terus itu kita boleh ngobrol, boleh Boleh melihat ya. Tapi cuma sekali aja kan, nggak berkali-kali. Iya. Itu ketemu lagi ngeliat Iya. dia, kan? Sekali itu aja untuk kayak menetapkan hatinya gitu. Iya enggak gitu ya. Nah, ketika hari itu buka ya masya Allah. Gimana? Hal pertama yang ingin aku lakukan adalah aku pengen ambil handphone, pengen telepon abinya lagi, pengen bilang abi bisa nggak nikahnya hari ini aja. Jadi kalau ditanya cantik nggak? Ya aku berbicara kalau cantik ya relatif. Tapi ketika melihat dia, aku menjadi tenang. Rasa-rasanya waktu pengen aku habisin malam sama dia, ya itulah istri. Nyaman ya. Nyaman. Nah itu saya setuju tuh karena banyak fisik itu, keindahan fisik tuh belum tentu memberikan kenyamanan. Betul. Ya kan? Betul. Terus si Wardah gimana kan artinya waktu itu tahu, ternyata benar-benar hampir mungkin pas-pasan lah ya uangnya ya. Minus. Oh minus ya, nggak pas-pasan. Aku punya utang 40 juta. Ngomong sama dia? Ngomong. Aku apa adanya, emang nggak pengen aku tutupin. Terus kenapa yakin banget udah maksudnya secara finansial minus, bener-bener nggak pernah tahu kan, nggak pernah kenal, nggak pernah apa yang bener-bener dia nih gitu. Karena mungkin pengalaman sebelumnya yang pernah gagal ya. Maksudnya kayak aku kan udah diizinin nikah tuh dari awal tahun 2016 ya. Udah ngobrol ke Abi, udah diizinin nikah. Terus ada yang ngedeketin gitu, maksudnya memang dia dari segi pekerjaan udah mantep, seorang dokter spesialis anak gitu kan. Maksudnya kayak iya, tapi di situ dia udah mantap, istilahnya rezekinya istilahnya kayak untuk Udah mapan ya, udah gitu. mapan lah gitu, tapi dia nggak berani memutuskan untuk kapan nih nikah gitu kan. Di situ aku ngambil pelajaran sih, belum tentu yang laki-laki yang memang udah mapan dia mau menikahi gitu kan. Ini aku datang sosok laki-laki yang memang dia di situ niat berjuang ada gitu, tapi memang belum punya ya. Dan waktu itu dia datang juga niatnya mau nikah, cuman dia tuh kayak belum ada target nikahnya kapan gitu. Yang baru niat gitu Iya, ya. jadinya kan aku juga nggak mau dong sebagai cewek, yang namanya cewek kan Nggak butuh mau digantung kepastian ya. Gas bawain. Ya, wanita tidak suka digantung. Selang beberapa minggu langsung
Allah hadirkan Bang Nata yang memang langsung ngajak aku nikah saat itu juga gitu. Ya aku pikir ini jawaban dari Allah gitu, karena aku butuh sosok laki-laki yang benar bisa memastikan gitu. Dan aku ngelihat Bang Nata bukan dalam keadaan dia seorang pengamen, tapi masa depannya, karena aku ngelihat dia mau berjuang gitu. Bener sih, maksudnya kelihatan kayak kuat nih orangnya gitu ya. Jadi mau bukan yang malas, bukan yang apa gitu. Karena kan aku dengar dari orang tua ya, hidup di Jakarta itu keras ya. Ya. Dan dia bisa hidup gitu, berarti kan dia mau berjuang Melakukan gitu. sesuatu gitu Iya, ya untuk bertahan gitu ya. Iya, dan aku ngelihat itu karena mau sebanyak apapun harta kita hari ini, kalau kita nggak mau berjuang ya udah bakal jatuh juga gitu. Tapi kalau misalnya Saya kita setuju belum juga punya, ya. iya kalau kita belum punya tapi mau berjuang, insya Allah bakal jadi sesuatu. Itu setelah proses yang oke, setelah yang lihat gitu, akhirnya sampai akad nikah tuh berapa lama? 2 bulan pas. 2 bulan pas. Sebenarnya malah lebih pengen lebih cepat. Karena Jadi awalnya aku tuh punya target nikah itu ketika udah udah mau sepuluh, iya gitu ya. minggu depannya pengen nikahin dia Tapi di KUA Bandung. Kita karena pada waktu itu aku cuma punya uang di kantong tuh 300.000. ya uangnya kurang dong. Uang receh-recehan. Aku cuma bilang sama dia, aku nggak bisa nikahin kamu di Aceh karena mereka kan orang Aceh. Karena harus ini ya, naik pesawat, Iya. ada uangnya gitu. Iya. Aku cuma bisa nikahin kamu di KUA Bandung. Nah, jawaban istri itu sampai hari ini jadi apa ya? Jadi penguat aku sih. Apa jawabannya? Dia kan kuliah di fashion design. Heeh. Ya pasti aku pikir dia seorang wanita yang pengen ketika menikah punya ruang sendiri yang diciptakan sendiri. Tapi dengan ikhlasnya istri aku bilang ya nggak apa-apa. Di Bandung KUA itu. Bandung nggak apa-apa. Kita nikah di Karena KUA. nggak ada duit intinya. Karena aku yang nggak ada duit gitu. Karena calon suami nggak Iya. ada uang gitu ya. Tapi masya Allah keajaiban aku datang ya. Tiba-tiba orang tuanya Wardah nelfon bilang kalian ini hasil musyawarah di Aceh. Di Aceh. Karena Wardahnya perempuan dia kan berangkat ke Bandung untuk kuliah, takutnya ada fitnah nanti kalau nikahnya di Bandung Oh, kok tiba-tiba cepet nikah gitu. gitu kan. Keluarganya di Aceh. Heeh. Ya. Jadi kata Abi, yaudah kalian nikahnya nggak usah di Bandung, kalian nikahnya di Aceh. Wah saya sempat deg-degan juga, aduh Aceh gimana ya. Tapi sebelum saya niatin terlalu jauh, Abi bilang nggak Nata cuma datang aja ke Aceh, semua kami yang siap. Jadi semua itu disiapin oleh keluarga yang Wardah di Aceh. Saya pun datang ke Aceh itu cuma sama ayah sama satu teman saya. Padahal saya punya adik. Tapi karena memang kita terbatas Dan uang tiket juga pinjam pinjam. pinjam sama teman-teman semua. Dia berangkat ke Aceh. Jadi karena persiapan pernikahan di Aceh itu, padahal aku harus menunggu selama 1 bulan persiapan. 1 bulan lebih. Ya termasuk untuk cari dananya apa segala macam Iya. gitu. Mungkin untuk lebih ke persiapan pernikahannya. Karena dananya bukan dari aku. Oh. Dananya mah Abi udah ada, cuma Udah ada, memang dan- kita kan harus Persiapan nyiapin. kayak kalau Aceh itu kan budaya kan Kental banget. Oh jadi ada tetap pakai adat ada Iya. adatnya kan, biasanya ada inai gitu, terus kita nikah dengan resepsi di hari yang berbeda. Jadi ada hari inai, ada hari nikah, dan ada hari resepsi. dipesain lah Dipestain sama Abi. abinya ya. Makasih yang mertua aku, masya Allah. Dan sebenarnya juga di balik itu ada cerita lagi tuh. Jadi kayak bulan tanggal 17 Desember kita kenal, 20 Januari kita hitbah. Jadi lamaran itu juga cincinnya dia sebenarnya bukan dia yang kasih, jadi kayak dikasih sama mantan manajernya, dibeliin Hadiah, gitu, kasih hadiah. Nih, saking gak ada uangnya. itu hantaran itu. Hantaran masya juga Allah, temennya teman yang aku. patung-patungan. Terima kasih banyak buat teman-temannya Bang Nata. baik-baik ya. Dan lamarannya juga cuma di kosanku yang kecil gitu. Tapi ya alhamdulillah. Tapi aku kan orang tua ya, anakku juga udah ABG, udah punya pacar lah. Aku pengen tahu si Abi waktu tahu calon menantunya maksudnya secara finansial masih belum mampu, ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Atau dia selama anaknya yakin dengan calon suaminya, Abi merestui atau Ya. gimana? Abi termasuk orang tua yang seperti itu. Tapi memang awalnya mungkin ya yang namanya orang tua pasti mikir kayak tentang hal-hal Aku sebagai orang tua Wajar kan sekali, wajar sekali. wajar ya mikir. bertanya gitu ya. Tapi ketika Bang Nata yang datang, Abi nggak nanya soal itu lagi gitu. Pakai Yang Abi tanya, feeling ya. yang Abi tanya tuh cuman kayak apapun pilihan kamu ya Abi restuin gitu. Asalkan dia bisa menjaga sholat aja gitu. Karena kan sholat itu adalah kewajiban ya. Ya. Nanti kalau memang dia bisa menjaga sholat sebagai seorang hamba, dia pasti bakal